Nah, faksya itu di dalam, mergo nakir, mungkar itu diekspresikan. Nakir dirimu nggak jelas, GJ nggak jelas, arek nggak jelas sih. Utawa ngelakoni tapi nggak jelas. Dadi wong mungkar. Nggak jelas piye? Lah salatnya nemen tapi nyang wong kereng, ya kan nggak jelas itu. Salatnya masya Allah tapi curiga nang orang lain lah. Ya itu jenenge wong nakir. Tapi lek munakil, kaulannya mungkaron. Wong lek mungkar ku mesti nakir, gitu. Kenapa wong kok mungkar? Mergo nakir. Apa nakir? Enggak jelas. Kalau dirimu enggak jelas, alias sholatmu megur terjebak pada kegiatan fisik, tidak berbekas, enggak ngerti maknane, maka kamu menjadi nakir. Nakir itu tidak jelas. Lek jelas jenenge makrifat. Kenapa wong kok mungkar? Mergo nakir. Apa nakir? Enggak jelas. Kalau dirimu enggak jelas, alias sholatmu megur terjebak pada kegiatan fisik, tidak berbekas, enggak ngerti maknane, maka kamu menjadi nakir. Nakir itu tidak jelas. Lek jelas jenenge makrifah. Uruf, ma'ruf jelas, ya. Lek nakir enggak jelas. Makanya dalam ilmu bahasa itu isim dibagi menjadi dua. Al-ismu bi'tibari tangkirihi wa ma'rifatihi yang qasimu ila kismen, ya toh? Ma'rifatin wa nakiratin. Kata benda dilihat dari tertentu dan tidak tertentunya, jelas dan tidak jelasnya dibagi menjadi dua, yaitu isim ma'rifah dan isim nakirah. Ma'rifah iku ma'ruf iku sing jelas. Nakirah enggak jelas. Lek enggak jelas dadine mungkar, gitu. Mungkir wonge. Mungkar. Jadi ini mungkir. Pelakunya jenenge mungkir, wonge disebut dengan mungkar. Mergo nakir enggak jelas. Makanya dadi ya wong sing jelas. Ya apa? Ngaji. Ben makrifah, ben ma'ruf. Ma'ruf, makrifah, nakir, mungkar. Paham ini? Faksya itu di dalam, mergo nakir, mungkar itu diekspresikan. Nakir dirimu nggak jelas, GJ nggak jelas, arek nggak jelas sih. Utawa ngelakoni tapi nggak jelas. Dadi wong mungkar. Nggak jelas piye? Lah salatnya nemen tapi nyang wong kereng, kan nggak jelas itu. Salatnya masya Allah tapi curiga nang orang lain lah. Ya itu jenenge wong nakir. Ya. Mergo salate faksya, makanya melahirkan nakir. Ada salat faksya. Ono lho salat faksya itu. Ya salat nakir kuwi. Salat yang orang begitu itu sebenarnya enggak salat. Itu sebenarnya enggak salat. Tapi menyembah salat. Bukan salat yang disembah, menyembah gerakan salat. Tidak berhubung pada Allah dan Rasulullah, tapi berhubung alias dia terjebak pada Allahu Akbar, rumangsane paling wis pokoknya ngono lah, melahirkan orang-orang mungkar. Tambah kereng nang wong liya, tambah ngafir nang wong liya. Sesama mukmin aja nggak bisa rukun, apalagi kepada non muslim. Padahal wong lek wis bener-bener makrifah, ma'ruf, nggak bakalan mungkar. Gitu ya. Nah, sholat zuhur itu menikmati surga. Pintunya 4 zuhur itu, yaitu apa? Apa? Iya, HP-nya ketinggalan. Enggak. Lihat ya. Jadi sholat zuhur itu menikmati 4 pintu surga. Alias Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qarar Ma'wah. Manggil-manggil kamu semuanya. Kepengen dilewati. Makanya sering saya bilang, orang mukmin, wong sholat, lek tenanan, gak iso mlebu neraka. Kenapa? Dan nerakanya kamu tutup, surganya kamu buka. Bagaimana buka surga itu? Ya sholat zuhur itu 4 rakaat buka 4 pintu surga. Makanya sebelum sholat zuhur itu ada sholat duha. Sholat duha itu sholat sehat.
salat gembira, ya toh, salat penyambutan. Makanya sampean lek apa salat fadilah, salat rezeki kan? Nah, salat duha ben rezekine lancar. Terus atine ayem awake sehat kan asline ngono ngono lho. Lek rezekimu seret, atimu sumpek, badanmu enggak sehat. Ya enggak? Kowe lek enggak duwe duit piye? Enggak tahu enggak duwe duit soalnya. Artinya ngene lho, wong sak Abi iki enggak duwe duit asline. Enggak punya uang Abi iki, enggak pernah bawa uang artinya. Tapi yo apa yo lek butuh iso ngono. Abi iki pas-pasan. Enggak pernah lebih. Pas pengen tuku mobil duwe pas ono. Pas apa? Pas kepengin tuku degan ono. Ngono dadi pas-pasan ae. Lek lebih-lebih bahaya. Makanya sholat duha itu sholat rezeki. Lek kepengin rezekine lancar, awake sehat, atine ayem, sholat duha. Wong lek sholat duha rajin, engko zuhure lancar ngono lho. Ngono lho asline niku. Tahajude rajin, subuhe mesti beres. Subuh beres. Ning tahajud sing bener lho ya. Tahajud sing tahajud tenan. Nek tahajude rajin, subuhe beres. Soale wong sholat subuh iku mesti salatmu subuh jam 8 ya apa iso tahajud ngono lho. Iya to. Ning lek nah ngono. Duhane rajin, zuhure oleh. Sak pira salat duha itu minimal 2 rakaat. Maksimal enggak terbatas. Salat sunnah itu enggak terbatas, ojo dibatas-batasi. Kanjeng Nabi melakukannya minimal 2 rakaat, pernah 8, pernah ada yang 40, ada. Ya. Nabi kalau sholat, pokok sholat sehari semalam itu 100 rakaat pokoknya. Selain yang fardu. Sholat sunnah itu loh. Nah, kamu kalau bisa melakukan ya dicoba, harus dicoba. 100 rakaat selain yang 5 waktu. Boleh duha itu kamu lakukan berapa? Terus qobliyah ba'diyah, terus tahajud jumlah 100. Dicoba. Apa anak dalil ngamen buka teng Kasyifatul Qulub karangannya siapa? Al-Ghazali ada begitu tuh. Jadi ojo pakai nemen lek pakai iku ribet ngono. Oh no lakon ono wae. Kok ini piye dasare piye tukaran ra usah ngono. Jadi salat zuhur itu apa? Salat menikmati surga melewat 4 pintu. Apa itu? Darussalam rakaat pertama, Darul Muqamah rakaat kedua, Darul Qaror rakaat ketiga, Al-Ma'wa rakaat keempat. Semua minta kamu lewati. Bagaimana melewatinya nanti? Ya kamu misalnya yang kan nggak selalu dalam surga kan kapling. Nanti kamu bisa jalan ke sana, keluar lewat pintu Darussalam. Itu ini ceritanya sampai para pintu itu pada cemburu gitu loh. Jadi Darussalam kamu lewati itu syukurnya masya Allah senengnya. Karena nikmati pintu bila kamu lewati. Pintu itu juga ciptaannya Allah itu loh. Podo karo kowe. Jadi nek pintu Darussalam mbok lewati senengnya masya Allah. Enak podo karo kowe oleh duit lho. Sama dengan kamu dapat uang. Kamu kalau dapat uang seneng apa? Seneng kan? Nah, demikian pula pintu surga. Ketika kamu lewati seneng. Muharrame masya Allah. Mari ngono. Setelah lewat, iki yang tak dilewati, makanya kabeh jaluk dilewati. Lah kamu nanti lewat mana? Kamu akan melewati semuanya itu. 8 pintu surga. Masuk kemana? Ya mbuh masuk terserah kamu. Iso nang Ambiya, Ambiya itu khusus Nabi dan Rasul. Iso nang Siddiqun, iso Syuhada, iso salin kaplinge. Lah masing-masing kapling itu ada istananya, ya toh, masing-masing surga itu. Surga Ambiya itu istananya 7. Ya toh? Surga Siddiqun istananya 6. Surga Syuhada istananya 5. Solihun istananya 4. Padahal kita ini hanya memerlukan 1 istana. 1 kosor, 1 tempat tinggal di surga ini. Nah, untuk apa itu nanti? Ya untuk teman-temanmu yang nggak masuk, yang ngemper-ngemper itu. Kalau kamu pernah berjumpa misalnya, Inai tahu ketemu sama Zahra,
Tapi ojo kamu lah. Ada temanmu misalnya pernah berjumpa di mana, di masjid mana, di sholat apa, dalam melakukan kebaikan itu. Kok ternyata dia nggak punya istana, lo kok ngemper-ngemper. Padahal temanku kasih, kamu hanya perlu satu kok. Lah padahal kafling yang paling akhir namanya solihun, untuk kafling ya papat. Nah, kamu masuk kafling solihun perlu siji sing telu kayak no sopong. Berarti itulah yang disebut dengan syafa'atul mu'min bil mu'minil asi. Nah itu ada itu dalam tanda kutip. Ini untuk menyebut mukmin nggak ada yang maksiat, tapi mukmin separuh-paruh. Munafik. Nang masjid ning nyolong duit kotak amal, ngono kan? Jadi ketua takmir, gawa kuncine kotak amal, ya. Kan dia ya sholat, tapi nyolong lagi nggak oleh kapling surga ngemper-ngemper. Gue sing nulung kon kok gak anu aku biar nyolongi duit lah. Lek neng kolong ngaku gak apa-apa. Ya wis kene. Ngono. Lek kene kan izin ngaku. Jadi bendahara nih masjid, nggawa kotak kunci, kuncine kotak dintet ngentetan ya. Dek kan mukmin tapi munafik. Apa ana ngono ki? Ya ora ya ana to. Ono. Nah, ning kamu jangan begitu loh ya. Kenapa? Kamu mukmin setengah, nanti jadi ngemper nggak punya. Nanti yang nolong siapa? Ya temanmu yang di pengurus takmir yang lain nggak bajing. Apa ada pengurus takmir bajing? Ya nyatane ono nyatane. Kamu jadi panitia apa? Zakat fitrah ngentiti beras misalnya. Engko nggak duwe swarga ngemper. Engko sing nolong sapa? Ya temanmu sepanitia yang tidak ngentit gitu. Ya neng kono gak izin, neng kono. Loh, lah kon dadi panitia ambil zakat, lah kok ora rene nyapo? Ngono. Lah aku nyolong kok ngono. Ya wis kita kei kan ngono nanti. Ya. Jadi sholat zuhur itu dimensinya 4. Pertama, pintu Darussalam, kedua Darul Muqamah, ketiga Darul Qaror, keempat Al-Ma'wa atau enggak Darul lagi. Ma'wa itu sudah enak. Yang daru hanya 3. Daru itu gampangan itu apa ya? Rodok kangelan titik, tapi ora kangelan. Ke Darussalam itu kudu darun kan mlaku. Daro ya duru, gitu. Mlaku dhisik. Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qaror. Lek wis mari ngono yang ke-4 itu wis enggak dar lagi, enggak perlu mlaku ora teplek. Apa gampangane kalau menuju Darussalam iki numpak ngene nggih. Mlaku lah gampangane. Darul Qaror juga, Darul Muqamah juga numpak, Darul Qaror juga numpak. Lek Ma'wa iku lungguh. Lek iki mlaku maksudnya. Sing telu iki dadak jalan kaki, ya nglaku ngono. Engko nek sing nek Ma'wa iku dijemput. Dijemput ngono, ditawan-tawani, ditumpakno apa? Apa iku kayak Grab apa kayak sing digawe kedi-kedi apa? Yang ngono ki lah. Misalnya kayak pemain golf ya. Nah, lek melaku iku darun ya. Nek numpak kuwi Ma'wa. Nanti berikutnya Ma'wa. Berikutnya iki numpak-numpak tok. Sing kendaraan ngene semakin dhuwur, kendaraan ini semakin apik. Saya kira begitu ya pertemuan kali ini. Jadi sholat zuhur itu menikmati rahmah berupa 4 pintu surga. Makanya kamu tidak bisa masuk neraka. Maka sholat itu menjadi awal mula yang hisab oleh Allah. Ya toh? Gitu ya? Barangkali berapa menit mah? 20 ya? 26 nanti bagi doa. Baik, kita tutup dengan doa bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka wa li auladina wa banatina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa tullabina wa talibatina wa abaihim wa ummahatihim wa ahlihim rizqan katsira halalan thayyiban mubaraka wasi'a min ghairi ta'abin wala haulin minna wa minhum ya'ti min kulli nawahi warzuqna wa iyyahum hajja baitikal haram
وزيارة قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا وإياهم علما نافعا ويقينا صادقا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا عاقلا فكرا مشيقا سرا ذائقا فهما لائقا ونفسا مطمئنة وجوارح لطاعتك لينة وشفاء من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته